Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis Janisi, saya dari kelas 2A PGSD Angkatan 2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai strategi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar dalam mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar. Sebelum kita mengenali strategi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar, itu sebenarnya apa ya? Dan bagaimana? Dan seperti apa? Mari kita membahasnya. Strategi pembelajaran itu sendiri merupakan suatu cara atau pola yang digunakan oleh seorang guru dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Dan apa itu IPS? IPS merupakan hasil perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi yang disederhanakan dan disusun secara ilmiah untuk tujuan pendidikan. Dan strategi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial itu diartikan sebagai cara-cara membawakan dalam pengajaran ilmu pengetahuan sosial sendiri agar segala prinsip dasar serta sasaran pengajaran ilmu pengetahuan sosial itu dapat terlaksana dan tercapai secara baik. Kemudian ada prinsip-prinsip pemilihan strategi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Yang pertama ada bermakna, yang kedua ada integratif, yang ketiga ada berbasis nilai, yang keempat ada menantang, yang kelima ada aktif, dan yang keenam pengembangan berbagi potensi dasar siswa sekolah dasar seperti ada dorongan ingin tahu, minat dan perhatian dari siswa tersebut, dorongan untuk membuktikan kenyataan, dorongan menemukan sendiri. Contohnya seperti kalau ada soal untuk memecahkan masalah, siswa tersebut akan dapat mengembangkan potensinya dengan cara menemukan sendiri apa yang menjadi jawaban dari masalah tersebut. Dan kemudian ada dorongan berpetualang, dorongan menghadapi tantangan, dan yang ketujuh ada keberagaman latar belakang lingkungan sosial. Dan yang terakhir ada kesinambungan dan tahapan perkembangan sosial siswa SD. Metode pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bisa menggunakan dengan metode ceramah, tanya jawab, metode inquiry, dengan metode karya wisata, eksperimen, diskusi, latihan keterampilan, dan demonstrasi. Itu semua merupakan metode pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Metode ceramah yaitu sebuah metode yang mengajar dengan cara menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Dan ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang mengajar sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah. Jadi jika ada soal untuk memecahkan masalah, maka kita harus menggunakan metode diskusi agar siswa itu tersebut bisa bertukar pikiran dan bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Metode demonstrasi adalah metode yang mengajar dengan cara memperagakan benda, kejadian, aturan, dan urutan untuk melakukan suatu kegiatan. Metode latihan keterampilan ialah metode ini untuk mengajak siswa melihat langsung cara membuat keterampilan yang berhubungan dengan sejarah. Adapun metode eksperimen atau yang kita kenal biasa metode percobaan. Metode ini adalah suatu metode yang mengajar dengan menggunakan sesuatu yang tertentu dan dilakukan lebih dari satu kali. Misalnya kita lakukan di dalam laboratorium. Dan juga ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ialah suatu interaksi antara
seorang pendidik dengan peserta didik yang melakukan kegiatan bertanya yang dilakukan oleh pendidik untuk mendapatkan respon lisan dari peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada peserta didik. Yang terakhir ada metode inquiry. Metode inquiry adalah metode yang mampu menggiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Inquiry menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif. Jadi, kesimpulannya, strategi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar diperlukan untuk memadukan setiap komponen pembelajaran secara pemberian materi yang tepat, metode yang efektif, media, dan sumber pembelajaran yang relevan, serta proses evaluasi yang dapat mengukur tingkat pencapaian proses dan hasil terhadap tujuan pembelajaran dapat mencapai yang diharapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.